Halo dulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Anggara W Prasetya. Kali ini tujuan saya adalah Museum Purbakala Sangiran di Sragen, Jawa Tengah. Saya disambut oleh padatnya Jalan Solo Purwodadi dengan kendaraan berukuran besarnya. Pak Ganjar, tolong jalannya dilebarin ya. Saya pun berbelok kanan di gapura bertuliskan Situs Sangiran ini. Dari sini, menuju Museum Sangiran sudah tidak terlalu jauh lagi. Namun, ternyata ada yang beda. Saat hendak berbelok menuju museum, saya diminta untuk lurus terus. Padahal jalannya hanya itu. Ternyata, ini adalah arah menuju parkiran. Dan perjalanan kami di Sangiran pun dimulai. Jadi dulur, sekarang yang mau ke Sangiran parkirnya harus di sini, nggak bisa langsung di depan museum ya. Ini program baru dari kelurahan setempat. Jadi oper sini yang naik motor bayar 2.000. Tepatnya di depan Masjid Al-Fatah ini bayar 2.000. Kemudian ini masih 500 meter dari museumnya. Jadi untuk ke sana kita akan oper ini. Oper ini Rp3.000 per orang. 500 meter ya lumayan juga. Panas-panas soalnya. Iya, Ini parkirannya lur. Oke lur, ini kita udah berangkat. Ini naik angkot yang pickup dibikin kayak angkot lur. Nah, bentuknya kayak gini. Ini sama pengunjung lain, ada pengunjung lain yang berkunjung ke Sangiran. Mantap. Ya, hitung-hitung pemberdayaan masyarakat setempat ya. Moga-moga suaraku masuk nggak kalah sama ibu-ibunya. Oke lur, sampai juga saatnya turun. Oke, kami berhenti di sini, itu museumnya di depan. Nah, ini angkotnya tadi. Nah, ini dia loketnya lur. Museum Sangiran. Cus. Ini tarifnya masuk Sangiran lur, 8.000 untuk turis domestik. Ini lur, tiketnya 8.000, tiketnya kayak gini. Dan ini Museum Sangiran. Sebenarnya ada beberapa museum ya, museum purba. Ini salah satunya. Ada museum lain, ada museum ngebung dan lain-lain. Pokoknya kawasan sini, lembah sini itu adalah kawasan situs purbakala. Dulu aku terakhir ke sini 2016 lur, itu lebih sepi daripada sekarang. Ini udah lumayan rame ini. Padahal weekdays kayak biasa. Dan itu lur, bangunan museumnya. Entah nanti di dalam gelap apa terang. Nah, ini peresmiannya 15 Desember 2011. Oke lur, ini perjalanan menyusuri Museum Purba Sangiran dimulai. Saya ditemani oleh guide sini. Jenengan Pak Sinten Pak? Santoso Pak. Pak Santoso. Lokal Sangiran sini yang memandu setiap pengunjung kalau mau memasuki ruangan pameran Museum Sangiran. Oh ya ya. Jadi dengan pemandu kita akan dijelaskan nanti seputar peninggalan-peninggalan di. Oh ya. Baik, kita berhenti dulu di sini. Baik, sekarang ini kita berada di tanah yang usianya 1,8 juta tahun. Tanah ini disebut dengan tanah lahar atau Black Sea Laharik karena dulu ini bekas endapan lahar Gunung Lawu Purba. 1,8 Gunung Lawu Purba itu pernah mengendapkan laharnya sampai sini. Dan sekarang digunakan untuk bangunan museum karena ini endapan yang paling tebal. Nah, dia dari bawah sampai atas sini. Ada tanah seperti ini tapi tidak setebal ini. Nah, sekarang digunakan untuk bangunan museum dan di tanah ini itu sudah tidak mengandung fosil. Tanah ini disebut juga sebagai tanah pembatas antara lingkungan laut menuju ke lingkungan rawa. Karena setidaknya Sangiran itu dulu pernah mengalami 3 perubahan lingkungan, evolusi lingkungan. Dari laut, lingkungan laut, rawa, daratan. Dan fosil itu ditemukan pada 3 lingkungan ini tadi. Nah, nanti fosil apa yang ditemukan pada 3 lingkungan ini, termasuk manusia purbanya, nah nanti kami jelaskan di ruangan pameran. Ruang display 1 lur. Sekarang kita sudah masuk ke ruang pertama, ini tentang perubahan lingkungannya. Ya. Alun-alun gak Pak? Nah, jadi ini Sangiran itu dimulai 2.400.000 tahun yang lalu. Ketika itu Sangiran masih masuk menjadi lingkungan lautan. Kalibeng itu nama formasi tanah, lapisan tanahnya lempung biru atau blue clay.
Di sini sudah mulai banyak temukan fosilnya seperti gigi ikan hiu, seperti moluska, jenis kerang-kerangan yang banyak hidup di lautan ketika Sangiran masih merupakan lautan. 1,8 tadi mulai diendapkan lahar gunung laut purba tadi. Lahar ini yang berubah dari Sangiran laut berubah menjadi rawa. Guncangan nama formasi tanah, lapisan tanahnya lempung hitam, black clay, kali itu lempung biru. Di sini sudah mulai banyak ditemukan fosilnya buaya puganil karena dia banyak hidup di habitat rawa. Termasuk manusia purbanya itu yang paling tua dia pernah hidup di sini dan ditemukan di sini juga, yaitu Meganthropus paleojapanicus atau sekarang yang disebut dengan Homo erectus. 900.000 tahun yang lalu itu sering terjadi erosi di pegunungan selatan bawah Gamping, di pegunungan Kerang bawah Kritik membentuk lapisan tanah yang sangat keras sekali yang disebut dengan grassbank. Fosil yang ditemukan di lapisan tanah ini dia akan sangat keras sekali karena mengandung unsur gamping. Ini masa transisi ketika Sangiran mau masuk menjadi daratan. Nah, lalu daratannya di mana? Di sini. Di formasi Kadu. 730.000 tahun yang lalu itu sering terjadi letusan hebat, gunung-gunung yang berada di sekitar Sangiran memuntahkan jutaan meter kubik material vulkanik, akhirnya mengendaki Sangiran. Di sini Sangiran sudah menjadi daratan, dari laut, rawa, jadi daratan. Fosil paling banyak ditemukan di sini. Ketika Sangiran sudah masuk menjadi daratan, sumber makannya sudah mulai banyak, tumbuhan, rumput dan sebagainya. Termasuk Homo erectus itu paling banyak ditemukan pada formasi Kadu ini. Lanjut kita ke endapan vulkanik terakhir, formasi tanah terakhir namanya Notopuro. 300.000 tahun yang lalu Sangiran digambarkan sudah masuk daratan kering, tandus, air sudah mulai mengering, tumbuhan pun mengering karena aktivitas letusan gunung, iklim menjadi panas. Akhirnya dia sebagian bermigrasi ke timur. Makanya di aliran sungai Bengawan pun banyak ditemukan fosilnya. Bahkan Eugene Du Bois pun pernah menemukan manusia ringil di sana seperti itu. Ini proses perubahan evolusi lingkungan ketika itu. Rindel Ngawi. Iya, Rindel Ngawi. Ke timur. Ya. Nah, kita masuk ke lapisan tanahnya. Dari yang tertua sampai yang termuda. Yang tua mana? Nah, yang ini lempung biru. Blue clay. Biru karbon. Ya, laut ini dulu dia. Blue clay. Dan kita masuk ke endapan rawa tadi, dia pembatas sebetulnya antara lautan menuju ke rawa. Setelah itu kita masuk ke lingkungan rawa ini. Nah, ini sudah terlihat pekat sekali hitamnya, black clay. Nah, Rawa. Nah, betul. Meganthropus ditemukan pada formasi tanah ini, lempung hitam. Lalu ada grassbank yang keras tadi 900.000 tahun yang lalu. Lalu ini formasi Kabu 730.000 tahun yang lalu. Biasa materialnya pasir halus, pasir kasar seperti itu. Nah, ini Notopuro. Nah, lapisan tanah ini ada di Sangiran. Ini diambil hanya untuk sampel. Nah, perubahan lingkungan di Sangiran itu bisa dilihat dari lapisan tanah ini, karena lapisan tanah ini bisa bercerita, bisa memberikan informasi tentang perubahan lingkungan pada saat itu. Jadi kita bisa tahu 2,4 dulu lautan, 1,8 rawa seperti itu. Ini lapisan tanahnya. Ini ada kerangnya, iya. Tapi ini dia hidup di air tawar nih, yang di lingkungan rawa ya. Iya, iya. Gitu. Jadi lautan itu mulai jadi rawa karena letusan lawu purba. Oh iya. Iya. Nah, ini apa namanya? Fragmen tulang. Fragmen itu sempalan tulang yang tidak utuh dengan Dari fragmen. bawah ya? Nah, bisa dari atas juga bisa. Nah, ini atap kepala manusia purba, Homo erectus. Lalu ini gigi gajah, ini jenis Digodon. Lalu ini ada gigi kerbau, gigi sapi, hampir sama ini. Nah, yang bulat ini adalah bola batu. Ini dulu untuk melempar. Karena manusia yang purba itu yang ada di Sangiran itu sudah mengenal budayanya alat batu. Nah, ini bagian tengkorak belakang, kepala. Nah, ini jenis kerang-kerangan, moluska ini. Nah, ini yang masih banyak yang dulu hidup di lautan. Nah, jadi ada jejak dan bukti temuan. Nah, ini jejaknya dulu Sangiran masih merupakan samudra lautan 2,4 juta tahun yang lalu. Kala Eosin. Itu. Jadi ada jejak dan bukti temuan. Nah, ini bukti temuannya ketika Sangiran masih masuk menjadi lingkungan lautan. Nah, ini ada penyu yang hidup di air asin ya, di lautan. Lalu ada jenis terumbu karang, ini ada jenis kerang-kerangan. Oh, penyu. Ya. Berarti ditemu di bawah tanah malah ya, Pak? Iya, Oh, di iya. bawah tanah ini. Di bawah tanah ini ya? Iya, nah ini. Berarti galinya dalam berapa Pak? Iya lah, biasanya kalau ke erosi itu kan kadang-kadang terlihat dia. Itu seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang fosil yang paling tua usianya yang ini.
Jadi ini dulu ada di bawah tanah walaupun Iya. fosil-fosil kerang kayak gini, membuktikan kalau di sini yang di Becak ini dulu adalah lautan dulu. Jadi ada 3 generasi gajah ya yang pernah hidup di Sangiran sini. Gajah yang paling tua adalah gajah yang kecil ini, dia dinamakan dengan gajah primitif, namanya mastodon. Ini langka sekali temuannya karena kemungkinan populasinya belum banyak pada saat itu. Yang sering banyak temukan itu yang ini, yang gadingnya panjang ini yang tengah, namanya Stigodon. Itu. Nah, lalu yang paling ujung itu yang gajah sekarang masih hidup karena yang dua ini sudah tidak ada. Itu namanya Elephas. Jadi ada mastodon, Stigodon, Elephas. Nah ini gigi-giginya. Yang mana Pak giginya? Nah, giginya berbeda. Nah ini gigi gajah yang sekarang Elephas. Nah yang ini yang tengah Stigodon. Nah yang paling ujung itu mastodon. Nah itu ujung giginya itu yang ada aneh, ada unik. Gigi lepas. Ini tulang-tulangnya. Itu lah. Ini tulang kaki. Nah, ini tengkorak kepalanya Stigodon. Gajah apa yang? Iya, gajah yang Ada di tengah. sini berarti ya? Iya, ini rahang bawahnya. Itu. Nah, ini ada tulang paha, ada tulang kaki, tulang belakang, tulang pinggul, tulang rusuk. Nah, semua ini ditemukan di Sangiran yang menemukan warga masyarakat Sangiran. Karena kebanyakan situsnya itu ada di sawah ladangnya petani di tebing-tebing seperti itu. Ya. Nah, ini buayanya. Rawa apa? Ya, ada 2 jenis buaya, ada tawar, rasin. Nah, ini buaya yang sering kita lihat, fotonya yang atas ini masih banyak hidup, bahkan penangkaran juga. Dia pemakan binatang buas termasuk manusia. Nah, kalau ini sudah langka ini. Ini dia buaya sungai. Dia hanya makan ikan kecil. Ini 20 juta tahun dia dari Himalaya menyusuri Selat Sunda, akhirnya sampai sini. Ini dinamakan dengan Gapialis bungawanicus karena banyak temukan di aliran Sungai Bengawan. Ini kebanyakan ditemukan di lingkungan rawa 1,8 juta tahun yang lalu. Nah, ini fosil kerbau. Ini yang tandunya ini fosil rusa. Kalau itu fosil bison, bahan-bahan. Ya. Nah, ini digambarkan Sangiran sudah masuk menjadi daratan. Jadi digambarkan seperti ini. Karena menjadi daratan itu biasanya tumbuhan, rumput-rumputan sudah mulai banyak, makanya didominasi oleh binatang pemakan tumbuhan ini. Harimau punya pun sudah ada karena bagian dari rantai makanan ini. Itu. Ini banyak hidup sekitar 500-700 ribu tahun yang lalu. Kepala badak ini. Nah, yang bawah itu rahangnya. Ini sekarang sudah langka, sekarang tinggal di ujung pohon badak itu. Oh, badak Jawa ya Pak, yang hidup di sini dulu ya? Ya. Oh, Sama ini dua harimau pun. oh harimau Jawa. Ya. Harimau Jawa ya Pak? Sudah punah ya. Aduh, iya. Lalu ini babi, tapi babinya bukan babi yang sekarang diternak, ini babi hutan celeng. Pembicaraan ya. Ya. Lalu ini fosil kayu. Jadi bukan hanya binatang, tumbuhan, kayu pun menjadi fosil. Gitu. Nah, fosil itu dia benda organik berubah menjadi anorganik karena mengalami proses fosilisasi. Jadi unsur yang ada di tulang itu dia terurai digantikan oleh sida besi hasil pengendapan aktivitas gunung selama 1000 sampai jutaan tahun. Tulang sekarang itu tidak bisa menjadi fosil karena tidak mengalami proses fosilisasi. Oke Lur, kita pindah ke yang selanjutnya. Ini ruang 3 nggih Pak nih? Ini masih ruang pertama. Oh, masih ruang pertama. Ya, ini ada salah satu sisi ruangannya ini tentang Homo erectus. Nah, baik. Jadi manusia purba itu dia ternyata dari migrasi dari Afrika. Tetapi tidak semua manusia purba yang ada di Afrika itu mampu bermigrasi. Artinya ada yang mampu bermigrasi, ada yang belum. Nah, ini adalah contoh yang belum mampu bermigrasi. Ada Homo habilis 2,4 juta tahun, Australopithecus bossai 2,3 juta tahun, Australopithecus africanus 3,3 juta. Ini masih berada di Afrika. Artinya jejak dan bukti temuannya itu ya hanya di Afrika. Nah, hominid yang sudah mampu bermigrasi adalah Homo erectus ini. Kenapa dia sudah mampu bermigrasi? Karena dia sudah mampu beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan. Volume otaknya pun sudah lebih besar dibandingkan yang ini yang belum mampu bermigrasi. Ya, kecil-kecil ya Pak Betul. ya. Secara evolusi membuktikan bahwa volume otak merupakan salah satu faktor penentu tingkat keberhasilan manusia. Setelah Homo erectus ada Homo sapiens. Dia manusia bijak pengganti pendahulunya Homo erectus. Dia sudah mulai menduduki seluruh daratan dunia dan volume otaknya pun sudah lebih besar dibandingkan dengan Homo erectus. Homo sapiens ini dia sudah mengenal pakaian, dia sudah mengenal rumah. Lain dengan Homo erectus ini dia masih nomaden, masih berpindah-pindah hidupnya
dan belum mengenal rumah juga. Itu. Oh, ini Homo erectus. Iya. Oh ya. Ini adalah rekonstruksi dari Homo erectus. Jadi ini direkonstruksi kurang lebihnya kalau hidup dia seperti ini. Tingginya sama dengan orang sekarang. Banyak orang membayangkan katanya dia tinggi besar, ternyata tidak. Tingginya sama dengan orang sekarang. Dia berbulu karena dia harus beradaptasi terhadap iklim supaya tidak dingin, kemudian dia berbulu seperti itu. Yang merah ini adalah titik-titik temuan tengkorak manusia purba yang ada di Sangiran. Jadi banyak sekali titik-titiknya itu. Ada dimulai dari Sangiran 1, 2, 3, 4, 5, 6, seterusnya. Dan sekarang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Karena salah satunya itu separuh temuan tengkorak manusia purba yang ada di dunia itu ditemukan di Sangiran sini. Artinya banyak sekali pada saat itu yang memang bermigrasi ke sini. Dan temuan tengkoraknya pun masih banyak, kemungkinan bahkan bisa ditemukan lagi karena situsnya masih luas. Fosil kuda Nil, Lur. Sungai ini temukan pada saat penelitian. Ini juga replika tapi dia dicetak sesuai dengan aslinya. Ini juga ditemukan di kawasan Sangiran sini. Kawasan Sangiran ini di Lempung Hitam. Lempung Hitam berarti rawa. Iya, rawa. Oh, pas rawa. Jangan. Berarti rawa satwanya selain buaya ada juga kuda Nil. Kuda Nil karena dia habitatnya itu ya di rawa itu. Baik, jadi manusia purba ini sudah mengenal budayanya alat batu. Ini masih berupa bahan. Ketika dia mendapat hewan buruan, dia mulai berpikir bagaimana cara memotong, mengiris, menyayat dan sebagainya. Lalu dari bahan ini dia bentuk, dia buat, dia reduksi menjadi alat. Alatnya seperti ini. Oh, ini batunya ding ya, Pak? Ya. Oh ya. Nah ini. Nah ini sudah menjadi alat. Ada alat bila, alat serpi, alat serut seperti itu. Dari bahan dia mampu dia buat menjadi alat ini. Nah, yang membedakan manusia dengan makhluk lain, manusia sudah mampu membuat ini. Binatang tidak memiliki kemampuan membuat ini. Nah, ini ada kapak rimbas, kapak genggam, bola batu, seperti itu. Ini pun digunakan oleh Homo erectus pada saat itu. Nah, ini temuan 2019. Terbaru ya, Pak? Ya. Oh iya. Ini kaki gajah ya, memang tidak utuh ini. Ini gading pun tidak utuh. Ini hanya bagian tengah, patah-patah jadi 4. Ketemu di ladang ya, Pak Niki ya? Ya, di sawah ladang petani. Asmorojo. Nah ini yang ada di video ini. Nah ini yang sering menemukan. Karena memang sawah ladangnya itu situs, kemudian banyak fosilnya. Nah sering menemukan. Nanti kalau menemukan itu dibawa ke museum. Sama ini juga Pak Siswanto. Kebanyakan petani ya, Iya, petani. Menemukan secara nggak sengaja Iya, pas nyangkul. Iya. Perjalanan Sangiran. Iya, Oh, iya. pada saat itu PANS melakukan pemetaan yang akhirnya dilanjutkan oleh Kon Iswal ke warga kenegaraan Belanda. Datang ke sini pertama kali 34 melakukan penggalian penelitian menemukan alat batu. Dia memprediksi kalau ada alat batunya pasti ada manusia purbanya, lalu akhirnya melakukan penggalian lagi menemukan ini Sangiran 1A 1B. Rahang bawah, gigi. Ya, betul. Lalu 62 menjadi proyek penelitian Paleo Antropologi Nasional. Lalu 69 tadi temukan Sangiran 17 yang utuh tadi yang sekarang berada di Museum Geologi Bandung. Lalu 74 menjadi Balai Penyaluran Fosil, 77 Cagar Budaya, 96 diakui oleh UNESCO Heritage sebagai warisan dunia. 98-nya akhirnya museum itu dikembangkan lagi menjadi 4 klaster museum. Ada Museum Ngebung. Museum Ngebung itu karena Konkonisial pertama datang di Ngebung, lah dibuat ke museum ini. Lalu di Manyarjo ini untuk ekskavasi penggalian. Lalu yang di Bukuran ini untuk evolusi manusia binatang tumbuhan. Lalu yang di Dayu ini Karanganyar ini untuk lapisan tanah. Nah, kita itu sekarang berada di Museum Kericilan sini. Ini museum pertama, Museum Induk. Oke, kita udah selesai tadi explore ruangan 1, kemudian akan menuju ruangan 3. Harusnya ke ruangan 2 dulu, tapi karena sirkulasi udaranya nggak bagus, masih ditutup pandemi sekarang. Besok semoga pandeminya segera selesai, jadi bisa dibuka semua. Sampailah kita di sini, ruangan 3. Ruangan yang berisi keemasan Homo erectus. Berapa? Oh, 500.000. Ya, 500.000 tahun yang lalu. Direkonstruksi. Ini ada juga Iya, dari Afrika ke Australia sih. panel interaktif. Mereka naik apa, Pak? Oh, dulu daratan dulu daratan. Nah, itu biasanya kalau terjadi zaman es, kan sudah 4 kali terjadi zaman es. Kalau terjadi zaman es itu di sini iklim tropis itu air itu surut 100 meter dari permukaan laut. Nah, ketika surut itulah
itu menjadi jembatan dia untuk berjalan, karena surut itu kan menjadi daratan. Itu seperti itu. Jadi mereka bisa bermigrasi jalan Iya, kaki karena migrasi, seperti itu. Kalau mereka usia hidupnya itu berapa lama ya Pak? Ahli itu memperkirakan 50 tahun ke bawah, karena di hasil ditemuannya itu ya sekitar di usia itu. Ini menggambarkan Sangiran 500.000 tahun yang lalu, itu kurang lebih kondisi lingkungannya seperti ini. Karena bekas aktivitas gunung, tanah Sangiran menjadi subur. Ketika subur itulah banyak sekali binatang termasuk manusia purbanya yang bermigrasi sampai sini. Makanya fosil itu termasuk manusia purbanya itu paling banyak ditemukan di 500.000 tahun yang lalu. Ketika Sangiran itu sudah masuk menjadi daratan, sumber makanan sudah mulai banyak. Itu kalau bahasa Jawanya Gemah Lipah Lojinawi. Makanya ini dinamakan dengan zaman keemasan Homo erectus. Mereka masih berburu ya Pak ya? Berburu. Iya, berburu seperti ini. Belum berburu berkelompok seperti itu. belum bertani ya? Belum. Oh, jauh ya? Dia belum jauh sekali. Dia belum mengenal pertanian. Bertahan hidup, gimana caranya bertahan hidup seperti itu? Gimana caranya makan doang? Ya, gitu. makan, bertahan hidup udah. Gitu. Nanti berburu dan migrasi. Iya. Oke lur, ini udah keluar. Jadi sayang sekali masih dua ruangan yang bisa dikunjungi. Nah biasanya pada foto-foto di sini lur. Ini Sangiran. Alhamdulillah keren lah. Keren. Belajar banyak ya? Iya, lebih nyata. Makasih banyak. Makasih banyak. Iya. Iya. Terima kasih banyak atas kunjungan. Matur nuwun sangat. Pak Sinten tadi Pak? Santoso. Oh nggih, Pak matur nuwun. Ya, sama-sama. Oke, itu tadi sesi kita dipandu oleh guide Pak Santoso tadi udah selesai. Sekarang mau mempelajari lagi, baca-baca ini, foto-foto gitu. Keren sekali pokoknya tadi dijelaskan oleh Pak Santoso tadi, sangat-sangat jelas ya. Moga makin sukses Pak, amin ya rabbal alamin. Ini kita kembali ke ruang 1 untuk eksplorasi lagi. Cuman foto-foto aja, kan nggak afdol kalau belum foto-foto. Oke lur, ini udah keluar dari museum. Dulu parkiran di sini, tapi sekarang nggak bisa karena harus di parkiran kelurahan ya, parkiran desa. Oke, itu tadi dulur penjelajahan kami di Museum Sangiran tahun 2021. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mantep.